Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam seri pelajaran dasar tentang hayat. Satu seri kebenaran tentang hayat ilahi yang perlu dan penting untuk diketahui setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang percaya tersebut dapat menempuh satu kehidupan Kristiani berdasarkan hayat ilahi yang telah dimilikinya, berdasarkan hayat ilahi yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara-saudari, sebelum kita sama-sama masuk di dalam pelajaran dalam sesi ini, yaitu bejana Allah, kita akan terlebih dahulu berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami memuji-Mu Tuhan untuk waktu saat ini, di mana Engkau kembali mendapatkan kami, dan Engkau kembali menyelamatkan waktu kami, untuk kami datang kepada diri-Mu, melalui kami datang kepada perkataan-Mu. Tuhan, sungguh dengan roh yang terbuka dan hati yang terus menengadah kepadamu, mari Tuhan melalui roh hikmah dan wahyu, Engkau menyingkapkan selubung kami, sehingga kami dapat mengenal Dikau sebagai kebenaran itu. Bahkan kami dapat mengenal Dikau sebagai hayat itu. Oh Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Dikau dengan benar. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang memberkati sesi ini, dan Engkau juga yang memberkati saudara-saudari kami yang bersama-sama dengan kami saat ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, sesi kita saat ini berjudul Bejana Allah. Dan di dalam sesi ini, kita akan melihat bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah bejana Allah. Jadi saya dan saudara-saudari adalah bejana Allah. Mengapa manusia adalah bejana Allah? Baik, kita akan mengetahui jawabannya. Yang pertama, manusia adalah bejana Allah karena manusia memiliki roh sebagai penerima untuk menerima Allah. Saudara-saudari, maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk memperoleh suatu bejana yang dapat diisi olehnya guna mengekspresikannya. Dalam berita ini, kita akan menekankan satu butir yang penting ini, yaitu manusia ciptaan Allah adalah suatu bejana. Konsep ini tidak ada pada kebanyakan orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa manusia haruslah menjadi alat yang dipakai oleh Allah. Oh, saudara-saudari, pemikiran tertinggi yang mereka miliki adalah manusia harus menjadi pelayan Allah. Pemikiran bahwa manusia sebagai bejana Allah tidak ada pada diri mereka, sebab pemikiran ini tidak ada di dalam otak manusia kita. Dalam pemikiran Allah, manusia adalah suatu wadah, bukan suatu sarana atau alat. Selain manusia menjadi bejana, suatu wadah untuk diisi Allah dan untuk dipenuhi oleh Allah, manusia tidak dapat digunakan oleh Allah untuk merampungkan kehendaknya. Kita ingat ada Bileam, nabi kafir, adalah orang yang dipakai Allah, tetapi dengan cara yang sangat negatif. Ini dikarenakan meskipun dia adalah seorang nabi, tetapi dia tidak menjadi bejana untuk diisi Allah. Dia bukanlah wadah Allah. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa?
Kita lanjutkan ayat 23-nya. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk menghasilkan, yaitu menciptakan manusia sebagai bejana guna merampungkan kehendak Allah. Allah menciptakan manusia sebagai bejana untuk diisi olehnya. Sama seperti tukang periuk membuat bejana tanah liat untuk diisi sesuatu. Kita dapat mengetahuinya di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Hal ini menyampaikan pemikiran Rasul Paulus. Rasul Paulus menganggap dirinya sebagai bejana tanah liat untuk diisi harta mustika, dan harta itu adalah Kristus, adalah Allah. Karena itu di dalam Roma 9 dan 2 Korintus 4 kita dapat melihat wahyu yang jelas bahwa manusia diciptakan Allah sebagai bejana untuk diisi Allah. Sebagai bejana untuk diisi Allah, manusia memerlukan organ penerima untuk menerima Allah. Amin. Dan inilah satu-satunya perbedaan antara manusia ciptaan Allah dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Saudara-saudari, selain kepada manusia, Allah tidak memberikan roh kepada makhluk ciptaan yang lain. Menurut Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Allah menciptakan manusia dengan debu untuk membentuk tubuh. Lalu dia menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia, dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat 7 tadi memperlihatkan kepada kita gambaran manusia sebagai bejana buatan Allah. Di dalam manusia perlu organ penerima untuk menerima dan menampung Allah. Amin. Kita bisa melihat di dalam gambaran, di dalam sebuah radio. Ya, radio hari ini memiliki kontak luar dan penerima di dalam untuk menerima gelombang radio yang tidak kelihatan. Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi memperlihatkan bahwa manusia memiliki tubuh di luar yang terbuat dari tanah dan penerima di dalam yang dihasilkan oleh nafas hidup Allah. Penerima di dalam ini adalah roh manusia. Amin. Mengapa roh manusia ini bisa menjadi alat penerima Allah? Ya, yang pertama adalah roh manusia sangat dekat dengan Allah Sang Roh. Saudara-saudari, roh manusia sangat dekat dengan Allah Sang Roh. Banyak pembaca Alkitab salah mengerti, mengira bahwa nafas hidup yang dihembuskan ke dalam hidung manusia yang terbuat dari debu itu adalah hayat Allah. Mereka menganggap bahwa pada saat penciptaan, Allah memberikan hayatnya ke dalam tubuh manusia. Mereka tidak melihat perbedaan antara penghembusan nafas hidup ke dalam manusia oleh Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dengan penghembusan Roh Kudus ke dalam murid-murid oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 22. Ketika Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus ke dalam murid-muridnya, hayat yang kekal masuk ke dalam murid-murid. Tetapi ketika Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam tubuh manusia, nafas hidup tersebut menjadi roh manusia. Amin. Jadi kita melihat ada dua prinsip yang mencegah kita mengatakan bahwa hayat Allah masuk ke dalam manusia
pada saat penciptaan ketika Allah mengembuskan nafas hidupnya. Dan prinsip yang pertama ini adalah karena tekad bebas manusia atau kehendak bebas manusia. Ya, bila Allah telah menaruh hayat kekalnya ke dalam manusia pada saat penciptaan, maka manusia tidak perlu menggunakan tekad bebasnya. Itu berarti penciptaan Allah telah menggenapkan kehendaknya tanpa penggunaan tekad manusia. Dan itu berlawanan dengan prinsip ilahi Allah yang memberikan tekad yang bebas kepada manusia. Tidak hanya demikian, kalau kita mengatakan bahwa manusia menerima hayat kekal Allah pada saat penciptaan, menurut Alkitab, itu bukan hanya berlawanan dengan prinsip ilahi tentang tekad bebas manusia atau kehendak bebas manusia, tetapi juga berlawanan dengan ekonomi Allah. Ekonomi ini adalah tujuan Allah. Alkitab memperlihatkan bahwa setelah penciptaan Allah, Allah menginginkan manusia memilih Dia, sehingga Dia menempatkan manusia di depan pohon hayat. Allah mengharapkan manusia dengan bebas memilih menerima hayat Allah ke dalam dirinya sebagai hayat. Akan sangat berlawanan dengan ekonominya bila Allah menaruh hayatnya ke dalam manusia pada saat penciptaan. Saudara-saudari, kita mengetahui bahwa setelah kejatuhan manusia, Allah menutup jalan menuju pohon hayat. Allah menutup jalan menuju pohon kehidupan. Dan ini menurut Wahyu di dalam Kejadian 3 di bagian akhir. Allah menutup jalan yang menuju pohon hayat, agar manusia yang telah jatuh tidak dapat hidup selamanya dengan sifat jahatnya. Ini memperlihatkan bahwa manusia tidak memiliki hayat kekal Allah pada saat penciptaan. Sebetulnya manusia tidak dapat menerima hayat kekal Allah sampai Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya menggenapkan penebusan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia dan untuk membebaskan hayat kekal Allah. Banyak orang yang salah mengatakan bahwa manusia menerima hayat Allah pada saat penciptaan. Mereka mengutip Lukas pasal 3 ayat 8 yang mengatakan bahwa Adam adalah anak Allah. Mereka mempertahankan bahwa Adam pasti memiliki hayat Allah. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi anak Allah. Tetapi saudara-saudari, di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 dan pasal 38 ayat 7, amin, malaikat juga disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi, hal itu tidak berarti bahwa para malaikat memiliki hayat ilahi Allah dengan sifat ilahi Allah. Amin. Di dalam Alkitab, kata anak sedikitnya memiliki dua arti. Arti pertama ialah orang yang dilahirkan dari Bapa oleh hayat Bapa dengan sifat Bapa. Amin. Arti kedua ialah orang yang diciptakan Allah. Amin. Karena Adam dan para malaikat diciptakan oleh Allah, maka mereka disebut anak-anak Allah. Allah adalah sumber mereka. Bahkan anak angkat, walau disebut anak dari ayah angkatnya, tetapi dia tidak memiliki hayat dan sifat ayahnya. Adam dianggap anak Allah sebab dia diciptakan oleh Allah. Banyak pujangga-pujangga kafir juga menganggap semua orang adalah keturunan Allah. Ya, jadi ada dua arti tentang kata anak ini. Yang pertama, anak adalah orang yang dilahirkan dari Bapa oleh hayat Bapa dengan sifat Bapa. Dan yang kedua, anak adalah orang yang diciptakan Allah. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Itu yang dikatakan oleh para pujangga-pujangga. Bahwa kita, manusia, itu juga adalah keturunan Allah. Tetapi manusia hanya diciptakan oleh Allah, bukan keturunan Allah.
Ini tentu berbeda dengan orang-orang yang percaya dalam Kristus yang menjadi anak-anak Allah. Orang beriman telah dilahirkan oleh Allah, telah dilahirkan kembali oleh Allah, dan memiliki hayat dan sifat Allah. Bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13, Yohanes pasal 3 ayat 16, kemudian di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Saudara-saudari, walaupun manusia tidak menerima hayat Allah pada saat penciptaan, namun manusia diciptakan dengan memiliki roh yang berasal dari nafas hidup Allah. Maka walaupun roh manusia bukan roh Allah atau hayat ilahi Allah, roh manusia ini sangat dekat dengan roh Allah. Inilah sebabnya roh manusia dapat menerima Allah Sang Roh. Suatu benda, misalnya tembaga, memiliki kemampuan untuk menerima listrik, tetapi kayu atau kertas itu tidak. Antara listrik dengan tembaga tidak ada sekatan, tetapi ada sejenis transmisi. Demikian juga antara Allah Sang Roh dengan roh manusia kita ada sejenis transmisi dan tidak ada sekatan. Namun antara tubuh fisik kita dengan roh Allah atau antara jiwa kita dengan roh Allah ada sejenis sekatan. Jadi tidak ada transmisi. Karena roh manusia berasal dari nafas hidup Allah, roh manusia kita sangat dekat dengan Allah Sang Roh. Kita harus menekankan hal ini, sebab hal ini akan meletakkan dasar yang baik untuk pelajaran selanjutnya tentang hayat. Kita tidak dapat membantu orang lain dalam hayat bila kita kehilangan butir yang sangat penting ini. Amin. Kemudian kita akan mengetahui mengapa roh manusia ini bisa menjadi alat penerima Allah. Yang kedua atau yang B ini adalah roh manusia dapat menjadi alat penerima Allah karena roh manusia dapat berhubungan dengan Allah dan menjadi satu dengan Dia. Karena roh manusia sangat dekat dengan Allah dan ada semacam transmisi antara Allah Sang Roh dengan roh manusia, maka roh manusia dapat berhubungan dengan Allah dan menjadi satu dengan Allah. Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari, ini membuktikan bahwa roh kita dapat berhubungan dengan Allah. Juga di dalam Roma pasal 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat ini menggunakan kata depan dengan. Ini berarti roh Allah bersatu dengan roh kita. Kata dengan ini sangat penting, menandakan bahwa sekarang roh kita bersatu dengan roh Allah. Kita harus menekankan butir-butir ini berulang-ulang, terutama kepada orang-orang yang baru percaya, yaitu mereka yang baru memasuki hidup gereja. Jadi dalam 2 tahun ini, beberapa tahun belakang ini, mereka harus memerlukan bantuan seperti ini. Amin. Baik, yang kedua, yaitu roh manusia memiliki pikiran untuk memahami Allah. Begitu diciptakan, manusia bukan hanya ada roh, tetapi juga ada pikiran untuk memahami Allah. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Roma 12 ayat 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berkontak dengan Allah, menerima Allah, dan diisi Allah adalah satu perkara.
Dan memahami Allah adalah perkara yang lain. Kita memiliki roh untuk menerima Allah, tetapi kita juga memiliki jiwa, yaitu menyinggung manusia. Alkitab menyebutnya jiwa. Di dalam Keluaran 1 ayat 5, jiwa ini dalam bahasa Yunani adalah psyche. Alkitab juga menyebut manusia sebagai jiwa. Keluaran 1 ayat 5, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Setiap orang adalah satu jiwa. Kita adalah makhluk psikologis, yakni makhluk jiwani, dengan kemampuan untuk memahami. Manusia ciptaan Allah memiliki pikiran, yang adalah satu bagian dari jiwa. Karena itu manusia dapat memahami Allah. Jadi memahami Allah adalah fungsi dari pikiran kita. Fungsi dari pikiran manusia. Lukas 24 ayat 45 mengatakan bahwa Tuhan membuka pikiran murid-murid untuk memahami kitab suci. Ini adalah ayat yang sangat baik untuk membuktikan bahwa kita perlu memahami Allah. Amin. Kita perlu memahami Allah, saudara-saudari. Haleluya. Baik, kita lanjut. Roh yang ketiga. Roh manusia juga dapat memiliki emosi untuk mengasihi Allah. Jadi manusia yang diciptakan juga memiliki emosi untuk mengasihi Allah. Di dalam Matius 22 ayat 37, Alkitab memperlihatkan bahwa dalam hakiki psikologis kita, selain pikiran sebagai alat untuk mengerti, juga ada emosi sebagai alat untuk mengasihi. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap pikiran kita. Pikiran adalah bagian dari hati, namun di sini disinggung secara terpisah. Karena pikiran disinggung secara terpisah, tentunya ini menandakan bahwa hati mengacu kepada fungsi mengasihi dari hati, yaitu emosi. Setelah menerima Allah, kita harus mengerti Dia. Setelah kita mengerti Dia, tentunya kita harus mengapresiasi Dia, menyukai Dia, dan mengasihi Dia, dan menghargai Dia. Maka emosi kita, yaitu fungsi mengasihi kita, dipersiapkan bagi kita oleh Allah. Haleluya. Rom yang keempat, manusia diciptakan sebagai bejana Allah ini memiliki tekad untuk memilih Allah. Amin. Manusia yang diciptakan juga memiliki satu tekad untuk memilih Allah. Tanpa tekadnya, manusia tidak memiliki pilihan, keputusan, arah, dan sasaran. Karena itu Allah menciptakan suatu organ pemilih yang kuat bagi manusia. Di dalam hakiki psikologis kita, tekad kita adalah bagian yang paling kuat. Bahkan setelah kejatuhan manusia, Allah masih mempertahankan tekad manusia untuk kehendaknya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah suatu keputusan yang kuat dari pihak kita yang dilakukan oleh penggunaan tekad kita. Martin Luther adalah contoh orang yang memiliki tekad yang sangat kuat. Karena itu ia memiliki iman yang besar. Iman yang kuat sangat tergantung pada tekad yang benar-benar kuat. Amin. Dan di dalam tekad untuk memilih Allah ini, ada beberapa aspek, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, dua pohon menandakan dua kehendak, dua sumber, dan dua kemungkinan yang harus dipilih manusia. Allah menempatkan manusia di hadapan dua pohon, menandakan bahwa manusia memiliki tekad yang bebas. Dua pohon itu memperlihatkan bahwa dalam alam semesta ini ada dua kehendak, ada dua sumber,
Dan ada dua kemungkinan yang harus dipilih oleh manusia. Allah menempatkan manusia di hadapan kedua pohon di dalam posisi netral. Ini menandakan bahwa pada saat itu manusia tentu memiliki tekad bebas yang kuat. Jika tidak, Allah tidak akan menempatkannya di hadapan dua pilihan. Kemudian hal yang kedua adalah manusia itu diamanatkan untuk makan pohon yang benar. Dan ini menandakan bahwa Allah menciptakan tekad bebas bagi manusia. Dan Allah menginginkan manusia menggunakan tekad bebasnya untuk memilih Dia. Untuk memilih Allah. Amin. Setelah menempatkan manusia di hadapan dua pilihan, Allah lalu memperingatkan manusia untuk tidak memilih pohon yang salah dan mengamanatkan manusia untuk memakan pohon yang benar. Kejadian 2 ayat 16-17. Dan hal ini menandakan bahwa Allah menciptakan tekad bebas bagi manusia dan menginginkan manusia menggunakan tekad bebasnya untuk memilih Allah. Amin. Poin yang kelima, Allah melarang manusia makan pohon pengetahuan. Ini menandakan Allah menginginkan manusia menerima Dia sebagai hayat melalui menikmati Allah. Allah melarang manusia makan pohon pengetahuan, menandakan bahwa Allah menginginkan manusia menerima Allah sebagai hayat melalui menikmati Dia. Yohanes pasal 1 ayat 11-12. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya. Makan adalah masalah kenikmatan. Allah ingin manusia menerima Dia dengan sukacita dan dengan kenikmatan penuh. Allah tidak ingin dan tidak menggunakan cara selain itu. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam Romawi yang terakhir. Manusia yang diciptakan sebagai bejana Allah ini adalah untuk diisi Allah. Amin. Manusia harus menjadi bejana Allah untuk diisi Allah. Ini adalah kesimpulan dari berita ini. Untuk menitik beratkan hal ini, kita menggunakan Efesus 3 ayat 17a. Sehingga oleh imanmu, Kristus tinggal di dalam hatimu. Di dalam bahasa aslinya, tinggal ini adalah berumah. Ya, kita perlu memberitahu kaum saleh. Kita perlu memberitahu orang-orang percaya bahwa rumah adalah wadah yang besar. Semua penghuni mengisi rumah mereka. Rumah kita diisi oleh kita. Maka kita harus menjadi bejana Allah untuk diisi Allah. Dalam kitab Efesus ini, Rasul Paulus dengan tegas mendorong kita untuk menjadi tempat tinggal Kristus. Dia damba melihat Kristus dapat berumah dalam hati kita, sehingga kita dapat menjadi bejananya yang sejati. Oh, ajaran kekristenan telah kehilangan hal ini. Ajaran kekristenan telah menekankan hal-hal etika, bukan menekankan bahwa kita harus membiarkan Tuhan berumah di dalam hati kita, sehingga kita dapat menjadi bejananya untuk diisi oleh Dia. Oh, saudara-saudari, kita adalah bejana Allah. Semoga sorotan terang Allah melalui sesi ini benar-benar menyoroti kita saat ini, sehingga kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih.
Engkau sudah menciptakan aku sebagai manusia, yaitu sebagai bejana untuk diisi oleh dirimu sendiri. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa sebagaimanapun keadaan manusia, manusia tidak akan pernah menemukan kepuasan di dalam batin mereka jika tidak diisi oleh Allah. Jika Allah tidak berumah di dalam roh manusia, maka manusia hanyalah jiwa yang kosong. Manusia akan terus-menerus berada di dalam kekosongan. Manusia telah mencoba berbagai hal untuk mengisi dirinya. Mungkin dengan harta benda. Manusia berpikir dengan harta benda yang melimpah, oh, itu dapat memuaskan batinnya. Mungkin dengan kekuasaan atau jabatan. Manusia berpikir, oh, itu akan memuaskan batiniah mereka. Mungkin dengan melakukan ini dan itu. Tetapi saudara-saudari, saat ini mari kita dengan sederhana, kita kembali kepada kebenaran dari firman ini. Bahwa kita diciptakan oleh Allah. Itu adalah sebagai bejana untuk diisi oleh diri Allah sendiri. Haleluya. Tuhan memberikan roh di dalam diri kita. Ada roh manusia di dalam kita. Dan itu adalah alat atau sarana untuk kita dapat menerima Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berjumpa kembali di dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.